lupa berdoa. Ya, itu selalu kami lakukan ya kepada sejak Covid itu, setiap kali kami keluar rumah berdoa, minta perlindungan Tuhan. Ya, sampai sekarang walaupun Covid sudah tidak ada, tapi doanya terus jalan. Ini sesuatu yang baik untuk kita lakukan sebelum kita keluar rumah, saudara ya. Walaupun bukan kita yang bawa mobil, tapi berdoa saja minta perlindungan Tuhan, saudara ya. Hidup yang menjadi inspirasi adalah hidup yang menjadi teladan, menjadi panutan. Ya, kita bisa ya diteladani hidup kita. Hidup kita jadi inspirasi. Inspirasi di sini bukan hanya menceritakan tentang hal-hal yang baik, tapi ada hal-hal yang tidak baik juga bisa jadi inspirasi buat kita. Kalau yang baik kita ikuti, yang tidak baik jangan kita ikuti. Itu inspirasi. Oh, saya terinspirasi dari misalkan kegagalan daripada Simpson. Dari situ saya bisa belajar bahwa hidup ini harus hati-hati di dalam melangkah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang menjadi teladan itu apa? Mari kita lihat sama-sama. Teladan itu berasal dari kata Yunani yang tulisannya tupos, yang artinya model, gambar, atau sesuatu yang idealnya seperti itu dan pola. Jadi ketika kita menjadi teladan, artinya kehidupan kita itu menjadi satu pola yang diikuti oleh orang banyak. Menjadi suatu model, ya, gambar yang ditiru, diteladani, ya, dan kemudian itu bisa dalam bentuk sikap kita ditiru, perbuatan kita, moralitas kita, bahkan spiritualitas kita, kerohanian kita dapat menjadi berkat, baik kita sekarang maupun nanti di saat kita mungkin Tuhan sudah panggil, kehidupan kita akan terus diceritakan menjadi berkat seperti hamba-hamba Tuhan yang saya akan ceritakan ini. Ada yang bernama Kathryn Kuhlman. Bapak Saudara, Kathryn Kuhlman ini adalah seorang wanita yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Tetapi Kathryn Kuhlman ini mengalami trauma pada waktu dia masih kecil ketika ayahnya meninggal karena kecelakaan. Sehingga Kathryn Kuhlman ini menjadi gadis yang putus asa, kehilangan pengharapan, menjadi gadis yang rapuh. Kemudian dia menikah dan kemudian pernikahannya juga rusak, hancur. Sehingga dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak lagi ada harapan. Tetapi semangatnya itu bangkit ketika dia kembali melayani di tahun 1935. Kemudian dari situlah terciptalah suatu hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Di tahun 1935, ya, peranan Roh Kudus saat itu belum banyak dirasakan, atau siapa Roh Kudus itu juga belum banyak diketahui. Kalau di zaman kita sekarang pengajaran, ada internet, ada PA, ada apa, kita bisa mengenal. Tetapi di zaman 1935, Roh Kudus itu merupakan satu pribadi yang belum terlalu banyak dikenal. Tetapi disitulah Kathryn Kuhlman mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Di situ dia mengalami hubungan yang intim dengan Roh Kudus sehingga pelayanannya begitu sangat diurapi, dan dari buah-buah pelayanannya itu dicontoh oleh seorang hamba Tuhan yang kita kenal yang bernama Benny Hinn. Jadi kalau saudara ingin melihat pelayanan Kathryn Kuhlman, lihatlah Benny Hinn di zaman sekarang. Bagaimana pelayanannya, baru angkat tangan begini semua orang sudah rebah. Dan zaman Roh Kudus pada waktu ibadah-ibadah itu begitu luar biasa. Itulah hasil daripada pelayanan Kathryn Kuhlman di waktu itu, yang dihadiri oleh seorang yang dihadiri oleh seorang Benny Hinn yang pada waktu dia masih kecil melihat itu. Dan ketika dia melihat itu, dia merasakan jamahan Roh Kudus luar biasa, dan kemudian dia melayani. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Kathryn Kuhlman. Ya, Kathryn Kuhlman ketika dia melayani Tuhan, ya, KKR-nya itu banyak terjadi kesembuhan, dan diperkirakan sejak pelayanannya sampai dia dipanggil Tuhan, sudah 2 juta orang melaporkan bahwa mereka disembuhkan
dalam pertemuan ibadahnya selama bertahun-tahun. Ya, dan ada satu hal yang menarik yang bisa menjadi teladan buat kita adalah, ya ini, sebelum dia melayani, kemudian dia berdoa di tempat yang sunyi, kemudian dia berkata begini, dia sangat berhati-hati dalam pelayanan, dia berkata begini, Tuhan saya tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Ini dengarkan ini saudara. Dia berdoa, kan nanti terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Ya bisa saja hamba Tuhan di saat terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, dia jadi sombong, menjadi angkuh, menjadi wah saya luar biasa. Tetapi sebelum dia melayani di balik panggung itu dia berdoa, Tuhan, ada doanya seperti ini, saya bacakan ya bagi saudara ya. Bapa yang baik, jika Engkau tidak mengurapi dan menjamah aku bukan apa-apa. Perhatikan ini. Aku tidak berharga jika dagingku menguasaiku. Aku tidak akan ke panggung itu untuk melayani jika mencuri kemuliaan-Mu. Bagimulah segala kemuliaan. Aku tidak akan berjalan tanpa-Mu. Baru dia melayani. Wah, terjadi mujizat. Terjadi kebangunan rohani dan itu hebat di tahun 1935. Ya, itu makanya saudara ketika kita ingin melayani Tuhan, bagi pelayan yang ada di altar, pelayan di belakang, dimanapun, kita butuh doa. Kehebatan, keberhasilan pelayanan ini bukan karena kita. Ya, doa itu merupakan satu hal yang penting seperti yang dilakukan oleh Kathryn Kuhlman ini, di mana lawatan Tuhan, hadirat Tuhan itu terasa begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia mati buat dirinya. Dan ketika dia berdiri di panggung, kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa, dan kemudian banyak orang disembuhkan Tuhan pada waktu itu. Itu kisah daripada Kathryn Kuhlman. Saya mempelajari ini dari Kathryn Kuhlman ini sejak saya masih sekolah Alkitab. Saya biasa baca-baca buku, pelajari kisah hidup orang. Kenapa? Karena saya ingin jadi hamba Tuhan juga yang dipakai Tuhan. Makanya sebagai hamba Tuhan yang ingin dipakai Tuhan, saya belajar dari orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya, bagaimana seorang Kathryn Kuhlman yang hidupnya sudah rapuh, rumah tangganya tidak baik, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Artinya apa saudara? Mungkin kita merasa hari ini, wah Tuhan hidupku hari ini hancur. Masa depanku tidak baik, ini terjadi banyak hal. Tapi bagaimana Tuhan mau pakai saya? Bapak Ibu Saudara bisa lihat, kalau Tuhan bisa pakai Kathryn Kuhlman pada waktu itu, Tuhan juga bisa pakai Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Amin. Beritahu sama kiri kanannya, saya yakin Anda akan dipakai Tuhan. Katakan. Ya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya ya. Yang kedua adalah kisah tentang Smith Wigglesworth. Saya pernah punya bukunya juga ini, ya. Orang-orang yang saya kenal menjadi inspirasi buat saya dalam pelayanan. Ketika saya melayani dulu, saya banyak di toko buku. Ya, waktu toko buku Metanoia itu milik Gereja Petra, dibuka, ya, yang menjadi manajer pada waktu itu adalah teman saya, satu angkatan Rema, yaitu Ibu Mega. Ya, sekarang sudah menjadi Ibu Gembala di Bone. Saya setiap hari di situ baca buku, cari inspirasi, wah ini dapat lagi. Ya, tokoh iman yang bernama Smith Wigglesworth. Wah, ini apa lagi ini? Seorang tukang ledeng. Baik saudara tahu tukang ledeng, tukang air itu yang kalau ada rusak pipanya dan sebagainya. Dia seorang tukang air biasa, tetapi Tuhan memakai dia untuk mengadakan mujizat lewat apa? Lewat imannya. Jadi iman daripada Smith Wigglesworth ini luar biasa. Kenapa? Karena dari pelayanan-pelayanannya yang saya baca, yang saya pelajari, saudara, menjadi inspirasi. Ada orang-orang sakit, ya, orang sakit perut, wah, pokoknya sakit sekali. Tetapi apa yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kadang-kadang kalau ada orang sakit, malah dia tinju perutnya, dia tinju dalam nama Yesus. Wah, sakit, orang sudah sakit perut, ditinju lagi perutnya, tambah sakit. Orangnya mau marah tapi tidak jadi, kenapa? Sudah sembuh. Cara dia melayani agak sedikit berbeda dengan orang lain. Ya, imannya yang dia tunjukkan saat itu menjadi satu inspirasi, menjadi sebuah teladan
bagi kita semua untuk kita bisa berdoa. Ada orang kerasukan setan, ada orang sakit dan sebagainya. Sampai satu waktu di mana ada orang yang sedang sakit, dia percaya dengan pakai minyak urapan, kemudian percaya dalam nama Yesus. Ya, jadi kalau ada orang sakit, ada tim doanya. Ini penting, saudara. Sehebat-hebatnya kita tidak bisa sendiri. Kadang-kadang kita butuh orang. Ada tim doanya dia. Dan kadang-kadang tim doanya ketika menyertai dia berkata begini, ayo semua tim doa saya katakan Yesus. Semua katakan Yesus, 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 Yesus. Ketika katakan Yesus itulah mereka melihat kuasa Yesus itu nyata dan orang sakit, orang kerasukan itu bisa disembuhkan dan dilepaskan. Satu kali ada seorang yang telah meninggal dunia yang bernama Nyonya Clark. Dia sudah mati, tetapi kemudian Smith Wigglesworth dengan imannya dia mengambil minyak urapan. Dan dia perintahkan orang yang mati itu agar bisa bangkit dan berdiri. Dan di dalam nama Yesus orang mati berdiri, berdiri orang mati. Dan orang mati itu, Nyonya Clark ini dia bisa bersaksi, kemudian menceritakan tentang apa yang dialami dan sebagainya. Sehingga ada satu buku dari Smith Wigglesworth mengatakan bahwa ada mayat sedang berkhotbah. Mayat itu apa? Nyonya Clark tadi sudah meninggal, tapi ketika dia bangkit menceritakan tentang Tuhan itu siapa dan sebagainya. Nah, ini dua contoh yang kita bisa pelajari, saudara, yang menjadi inspirasi dalam pelayanan, khususnya kita yang ada di gereja, kita yang mengikuti Tuhan, kita yang melayani. Ada orang-orang di zaman dulu melayani dengan luar biasa. Tertulis menjadi inspirasi. Kalau bagi saudara ingin membaca kisah mereka lebih, bisa ketik di Google, di YouTube, cari kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan bisa menjadi inspirasi. Kalau kita cari di Alkitab ada banyak. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, di situ adalah pahlawan-pahlawan iman. Bapak saudara bisa membaca, ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Sarah, ada Ishak, ada Yakub, Yusuf, Yosua, Rahab, Gideon, dan banyak tokoh yang lain. Kehidupan mereka juga bisa menjadi suatu teladan buat kita, menjadi suatu inspirasi buat kita. Dan kisah hidup mereka yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu menjadi suatu pelajaran. Kalau mereka gagal, jangan ditiru. Kalau mereka berhasil, contoh dan tirulah apa yang mereka lakukan. Kita baca sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Roma pasal 15 ayat yang keempat. Ya, saya senang sekali membaca kisah-kisah hidup mereka. Itu memotivasi saya untuk sungguh-sungguh dalam pelayanan. Karena hari-hari ini saya mendapati banyak orang yang mundur dalam pelayanan. Ya, tadi pagi saya buka HP saya, ada salah satu anak rohani saya, dia berkata, saya sudah mau mundur saya dalam pelayanan, saya mau pindah gereja. Saya katakan kenapa? Padahal yang ngomong ini biasa khotbah, Bapak Saudara. Jangan pikir pelayan biasa, pelayan yang sangat dipakai Tuhan, punya potensi, tapi bisa down juga. Makanya Saudara, supaya kita tidak down, supaya kita tidak mundur, supaya kita tidak lemah, kita harus belajar dari orang-orang yang mengalami banyak tantangan tapi mereka tidak mundur. Mereka mengalami banyak persoalan tapi mereka tidak lemah, yaitu. Apalagi kita belajar dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Roma 15 ayat yang keempat, tolong dibacakan. Beginilah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, bisa dibesarkan sedikit. Dikatakan segala sesuatu yang ditulis dahulu. Yaitu di zaman rasul-rasul, nabi-nabi, itu yang ditulis dahulu telah menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Supaya setiap kita yang membaca kisah-kisah mereka tetap berpegang teguh pada pengharapan. Tetap tekun. Dan firman yang tertulis dalam kitab suci ini akan menghibur kita di saat kita mengalami kelemahan dan tantangan di dalam hidup kita.
Jadi bagi saudara, kalau bagi saudara membutuhkan inspirasi di dalam hidup ini, membutuhkan jalan keluar atau way out, wah saya mengalami jalan buntu ini, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Bapak Ibu Saudara cari di Alkitab, firman Tuhan, segala sesuatu ya, Alkitab adalah sumber inspirasi kita. Di dalam segala sesuatu, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam apapun, itu Alkitab itu bisa menjadi inspirasi, menjadi satu, memberikan kepada kita suatu pelajaran yang penting supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, turutilah teladanku. Ini tidak mudah. Seseorang yang mengatakan turutilah teladanku, artinya kehidupannya sudah jadi sesuatu pribadi yang baik. Kehidupannya sudah dipulihkan, kehidupannya sudah mengalami transformasi daripada Tuhan. Sehingga setelah kehidupannya diubah Tuhan, barulah dia berani berkata, turutilah teladanku. Tetapi apabila ada orang yang masih suka marah-marah, jengkel, kecewa, kepahitan, ya dalam pelayanan masih suka mundur, masih suka lemah dan sebagainya, kemudian kita katakan sama orang-orang yang ada di bawah kita atau orang-orang yang ada di yang kita didik, turutilah teladanku. Teladan apa yang kita bisa berikan? Teladan apa yang kita bisa kasih contoh kepada orang-orang yang ada di bawah kita? Mungkin kalau orang tua itu adalah anak-anak kita, kalau kita adalah otoritas di kantor itu adalah karyawan kita, kalau kita di gereja itu adalah mungkin jemaat, para hamba-hamba Tuhan, pendeta. Teladan apa yang kita bisa berikan untuk kita bisa jadikan contoh? Makanya seringkali kalau kami meeting dengan hamba-hamba Tuhan, dengan staf yang ada, saya katakan, mari staf hamba Tuhan jadi teladan. Jangan suka minta-minta. Saya bilang jangan suka minta-minta. Saya berani katakan itu kepada staf, kenapa? Karena saya juga tidak minta-minta. Kalau saya minta-minta, baru saya katakan jangan minta-minta, berarti tidak jadi teladan. Ya, saya berani mengatakan itu supaya apa? Supaya jadi hamba Tuhan yang dihargai. Orang punya rasa hormat dan respect. Kenapa? Karena kehidupannya memang benar-benar jadi hamba Tuhan. Hidup dengan apa yang ada, hidup mensyukuri dengan apa yang ada. Nggak usah ingin itu, saya bilang. Kalau lihat ini itu, jangan kita iri, saya bilang. Syukuri apa yang ada. Ya, itulah yang saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, staf, ya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Filipi 3 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga sugos Ya, temanku. Filipi pasal 3, Filipi 3 ayat yang ke-17. Ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu. Coba diperhatikan Filipi, ya Filipi 3 ayat yang ke-17. Apakah saya yang salah atau gimana? Filipi 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, Maaf. ya. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Ini tidak gampang kalau kita mengatakan terus. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kami menjadi teladanmu. Hamba-hamba Tuhan harusnya jadi teladan bagi umat. Hamba-hamba Tuhan harusnya jadi teladan bagi jemaat. Karena jemaat akan hidup menurut hamba Tuhan yang ada di dalam gereja itu. Makanya berat sekali ketika menjabat satu jabatan sebagai pendeta, gembala, staf, hamba Tuhan, full timer. Karena hidup kami ini jadi contoh. Sadar tidak sadar hidup kita jadi contoh, yang dicontoh. Kalau kita melakukan hal yang baik itu jadi contoh yang baik. Tapi kalau melakukan hal yang buruk, wah pendeta saja bisa begitu, apalagi kami. Wah ini jadi satu hal yang sangat disayangkan. Ya, makanya saudara ini penting. Jadi teladan itu artinya posisi kita ada di atas atau posisi kita di depan. Jadi contoh, ya.
Sebagaimana orang tua juga jadi contoh buat anak-anaknya. Jadi teladan itu bukan mengajar orang lain dengan kata-kata. Bukan pintar teorinya tetapi tidak praktek. Justru keteladanan kita itu adalah dari kata-kata yang kita sudah hidupi, kata-kata yang kita sudah lakukan, kata-kata yang kita sudah alami, itulah yang kita ajarkan kepada orang lain. Walaupun kita tidak mengajarkan itu, orang lain akan melihat gaya hidup kita dan orang akan belajar. Ketika tadi saya menyampaikan ada hamba Tuhan yang bernama Catherine Kuhlman, ada yang namanya Smith Wigglesworth dan sebagainya, itu orang-orang yang jadi teladan. Tetapi kalau kita melihat juga kehidupan mereka juga tidak selalu wah perfect, baik-baik saja. Ternyata mereka juga punya tantangan dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak dikuasai dengan tantangan itu. Mereka bisa bangkit, mereka bisa ditulis dalam sejarah ini. Makanya saya berdoa supaya kita jangan jadi korban sejarah, tapi kita menjadi history maker. Orang-orang yang mencatatkan namanya ditulis menjadi satu sejarah. Bukan sejarah yang buruk, tetapi sejarah yang baik untuk orang meneladani hidup kita. Jangan nama kita ditulis ini, wah ini contoh yang tidak baik. Setiap kali kita bicara contoh yang tidak baik, selalu saja nama itu yang disebut. Jangan sampai seperti itu. Tapi hendaklah setiap kita menjadi teladan. Dalam hal apa saja kita menjadi teladan? Tolong dibacakan 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Minta maaf. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Ya, terus? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita jadi teladan, hidup kita ini jadi contoh, jadi pola, jadi gambar yang diikuti oleh orang-orang percaya. Dalam hal apa saja? Dalam perkataanmu. Pertama dalam perkataanmu, terus? Dalam tingkah lakumu. Dalam tingkah lakumu, terus? Dalam kasihmu. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dalam kesetiaan kita jadi teladan, terus? Dan dalam kesucianmu. Ya, dalam kesucian. Kita akan masuk yang pertama, kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, perkataan kita itu harus jadi teladan. Jangan sampai kita sudah ikut Tuhan Yesus, sudah menjadi pelayan Tuhan, tapi kita masih suka memperkatakan perkataan-perkataan kotor. Ya, masih ada kebun binatang yang keluar dari mulut kita. Masih ada perkataan-perkataan yang jorok yang keluar dari mulut kita. Itu tidak jadi teladan dalam perkataan. Ya, oleh karena itu kata-kata kita itu harus bisa mulai disortir. Ini tidak boleh. Kenapa? Saya tidak jadi teladan kalau saya ngomong ini. Bicara kotor, bicara yang tidak baik, maki-maki, kutuk-kutuk, sumpah-sumpah, itu tidak bagus. Makanya saudara, orang yang masih berbicara kotor, walaupun dia sudah jadi orang Kristen sampai hari ini, itu menandakan hatinya sedang kotor. Kenapa saya bisa simpulkan itu, saudara? Karena firman Tuhan berkata apa yang penuh dalam hati akan keluar lewat mulut. Jadi kalau kita mendengar perkataan orang yang sampai sekarang masih suka bicara kotor, kebun binatang dan sebagainya, itu menandakan hatinya sedang kotor. Walaupun dia pelayan Tuhan, walaupun dia orang Kristen, hatinya sedang kotor. Karena apa yang kotor ini keluar, makanya kita bisa tahu orang itu hatinya kotor atau tidak dari kata-katanya. Ya, saya sudah komitmen, sudah lama sejak saya SMP, saudara, untuk tidak lagi mulut saya keluarkan perkataan kotor, apapun yang terjadi. Justru kita akan lihat, ya, dalam keadaan tertekan yang begitu luar biasa itu akan memperlihatkan isi hati kita. Contoh ya, jeruk itu manis atau kecut?
Itu bisa dilihat saat kapan? Saat diperas. Ketika diperas, air yang keluar itu akan menunjukkan isi daripada jeruk. Begitu juga dengan hati kita, di saat masalah tantangan yang begitu dahsyat memeras kehidupan kita, yang keluar dari kehidupan kita, mulut kita, itu akan memperlihatkan isi hati kita di dalam hidup kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29. Kita harus berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Efesus 4 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita, Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Iya, perkataan kita harus membangun orang lain. Di mana? Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya itu. Orang yang mendengar dikuatkan, orang yang mendengar bisa menjadi kuat, bisa menjadi sehat, bisa terbangun imannya, mendapatkan kasih karunia dari perkataan kita. Jangan bicara kotor, bicara yang tidak baik ya. Mungkin kita tidak bicara kotor di gereja, tapi di rumah bagaimana? Dengan anak-anak kita, dengan cucu, dengan orang lain, dengan pegawai kita. Kadang-kadang kita tidak sadari ada yang kotor yang keluar dari mulut kita. Ya, firman Tuhan katakan jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Ini harus kita. Karena kenapa? Karena hidup kita jadi teladan. Ya, Bapak Ibu Saudara paling tidak sekarang sudah jadi orang tua. Ada anak-anak kita yang melihat teladan kita. Anak-anak itu peniru yang paling baik. Mereka meniru kehidupan kita lewat apa yang kita ucapkan. Ya. Kalau lihat anak-anak suka bicara kotor, itu pasti di rumah itu sudah jadi bahasa hari-hari. Kalau lihat anak-anak kalau berkata sama orang lain kasar, ya bicaranya kasar, bicaranya tidak ada sopan santun etika, itu karena di rumah juga kalau bicara kasar. Ya, sehingga ditiru, jadi teladan yang tidak baik buat anak-anak. Sehingga nanti anak-anak kalau bicara suka teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak sadar dia bicara seperti itu. Ya, makanya saudara, itu jadi teladan dari perkataan. Yang kedua adalah ketika kita mengucapkan sesuatu, kata-kata kita itu seperti sebuah janji buat kita yang harus kita pegang. Misalkan saya sama Ko Ade, ya, sama Bapak Ade. Nanti besok kita ketemuan ya jam 11 siang. Ketemuan di gereja, kita akan pergi sama-sama. Oke. Ya, Bapak Ade sudah jam 11, saya belum ada. Tidak ada kabar, tidak ada WA, telepon, menunggu. Jam 12 belum datang. Jam 1, perutnya Bapak Ade ini sudah keroncongan, sudah lapar. Mana ini? Kok belum datang juga? Bilang jam 11. Ya, tiba-tiba jam 3 sore, sudah menunggu dari jam 11. Saya menelpon. Sorry ya, saya tidak bisa datang. Nanti lain kali kita atur waktu kita untuk ketemu. Bagaimana orang tidak kecewa? Bagaimana orang tidak sudah memberikan waktunya untuk datang, tetapi itu kita tidak bisa memenuhi apa yang kita katakan atau kita menjalani apa yang kita katakan, bahkan kita mengingkari. Kemudian saya katakan kepada Bapak Ade lagi, besok ya, jam 10 kita ketemuan lagi. Saya ingin tanya, mau tidak Bapak Ade ketemu jam 10? Nggak mau lagi. Kenapa? Karena sudah tidak jadi teladan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita buat janji sama orang, pastikan kita bisa memenuhi janji itu. Saya kalau terlambat 5-10 menit, saya WA. Maaf ya, tadi kita janjian jam 1, saya datang jam 1.15. Jadi orang itu bisa tahu, mungkin ada kendala atau ada kesibukan. Dia bisa tahu bahwa saya datang 1.15. Kenapa? Karena sebelum jam 1 itu saya sudah tahu, enggak mungkin saya bisa tepat waktu. Saya WA, saya telepon. Itu menandakan apa? Perkataan kita itu jadi teladan, bisa dipegang.
Jangan kita, wah kalau ngomong sembarangan, janji sama anak, janji sama apa, tapi tidak bisa ditepati. Akhirnya perkataan kita tidak ada kuasanya, orang tidak lagi percaya apa yang kita katakan, karena dari mulut kita ini sudah sering mengucapkan sesuatu, janji manis, tetapi kita tidak pernah menjalankan apa yang kita katakan. Ya, yang pertama tadi kita jadi teladan dari perkataan kita. Yang kedua, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 tadi dikatakan apa? Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Yang kedua, dalam tingkah lakumu atau perbuatan. Nah ini, tingkah laku atau perbuatan kita itu berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Orang bisa bicara 1000 kata, tetapi satu tindakan itu ya lebih kuat daripada 1000 kata. Orang mau melihat action kita, orang mau melihat tindakan kita. Orang tidak mau cuma mau mendengar kata-kata kita. Ya, kata-kata kita bisa katakan, wah saya mau berubah. Tapi tindakan kita tidak menunjukkan perubahan. Orang tidak akan percaya kata-kata mau berubah itu. Ya, jadi saudara, jadi teladan dalam tindakan itu dalam arti seperti ini saudara. Ya, misalkan seorang bapak dia menasihati anaknya. Yang ketika melihat anak laki-lakinya kedapatan sedang merokok, bapak itu panggil anaknya. Ya, dia panggil, nak, tidak baik nak kamu merokok. Kamu itu masih kecil, nanti tubuh kamu jadi rusak. Ya, kehidupan kamu nanti masa depan kamu jadi hancur. Tidak baik nak, tidak baik. Tolong hentikan itu. Ya, papa sama mama tidak suka melihat kamu seperti ini. Tolong ya nak, hentikan. Sementara yang ngomong ini bapaknya juga masih merokok. Nasihati anaknya jangan merokok, bapaknya masih merokok. Kira-kira nasihatnya itu didengar tidak sama anaknya? Ya tidak. Kenapa? Karena bapaknya tidak kasih teladan. Bapaknya cuma jago ngomong, tapi tidak kasih teladan, tidak kasih contoh yang baik buat anak-anaknya. Banyak orang seperti itu. Ya, saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang cuma tahu ngomong, yang cuma tahu bicara, tapi tidak jadi teladan. Ya, makanya saudara, kalau ada khotbah-khotbah yang belum bisa saya lakukan, belum bisa jadi teladan, saya tidak mau khotbahkan itu. Percuma, kenapa? Teori saja. Cuman teori, bagus khotbahnya, Pak Pendeta tadi khotbah bagus, tapi saya dalam hati, saya belum melakukan. Ada rasa tertuduh, kamu belum melakukan, tapi kamu sudah khotbahkan. Ya orang tidak rasakan kuasanya, tapi ketika saya sudah alami dalam hidup saya belajar, saya melakukan itu, saya berhasil melakukannya. Kemudian saya katakan, ayo jemaat Tuhan, lakukan ini. Semua jemaat pasti akan melakukan. Kenapa? Karena pemimpinnya, gembalanya, hamba Tuhannya sudah melakukan. Makanya saya heran ada banyak pengkhotbah yang jago khotbah, hebat khotbah, tapi tidak melakukan apa yang dia khotbahkan. Justru kehidupannya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kenapa? Karena cuman pintar teorinya, tapi prakteknya nol besar. Ya, kira-kira kalau ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, melakukan banyak hal dan tiba-tiba dia berdiri dan berkhotbah, kira-kira jemaat mau dengar tidak? Tidak. Walaupun firman Tuhannya bagus tapi teori, omong kosong, ya. Saya pernah satu kali di di Brau. Pada waktu itu saya bersama dengan salah satu teman pendeta, gembala GPT Baitani di Denpasar. Dia cerita begini nih, waktu kejadian ini di gerejanya. Satu kali ada pendeta tamu diundang untuk datang di gerejanya. Pendeta tamu ini, dia datang dengan istrinya. Jadi istrinya ini duduk sama bapak ibu gembala pada waktu itu. Ya, ini bapak ibu gembala yang ceritakan kepada anaknya. Jadi suaminya khotbah di atas mimbar. Wah, jemaat harus begini, jemaat harus begini. Istrinya yang duduk di kursi jemaat omong kosong. Bohong. Wih, kaget ini. Ya, jadi hamba Tuhan ini, bapak ibu gembala ini kaget kok istrinya dari tadi ngoceh-ngoceh.
bohong, omong kosong. Yang ngomong ini bukan justru apa? Istrinya sendiri bilang, kenapa? Teori. Kenapa? Karena jago khotbah, tapi yang paling tahu itu istrinya, sudah melakukan atau belum. Jadi saudara, sangat berat sekali menjadi hamba Tuhan. Semua orang bisa khotbah. Ya, Bapak Ibu Saudara semua bisa khotbah. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara berkhotbah itu sudah melakukan atau belum apa yang Bapak Ibu Saudara khotbahkan? Itu penting sekali. Jadi teladan dari perbuatan kita, ya. Yang ketiga, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, ada 5 poinnya di situ. Tadi dikatakan apa? Dalam apa? Perkataanmu, terus dalam apa lagi? Tingkah lakumu. Yang ketiga adalah dalam kasihmu, jadi teladan. Jadi kita jadi teladan dalam kasih. Kasih itu bukan hanya perkataan I love you kepada istri, kepada anak. Tapi kenyataannya kita tidak punya kasih, cuman ngomong aja ya, cuman bicara saja. Kasih itu definisinya adalah satu tindakan yang menguntungkan orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri. Itu kasih. Kalau hawa nafsu itu kebalikan daripada kasih. Satu tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan cara mengorbankan orang lain. Orang lain jadi korban. Diri yang untung besar, itu hawa nafsu. Tapi kalau kasih, satu tindakan yang menguntungkan orang lain dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Dia mengorbankan dirinya untuk supaya setiap kita tidak binasa, dosa kita diampuni, dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Mari kita meneladani kasih Yesus. Kasih itu bukan cuma perkataan. Firman Tuhan berkata begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Adakah di tempat ini orang yang pernah melihat Tuhan Yesus secara kasat mata? Dengan matanya sendiri dia pernah lihat Tuhan Yesus. Ada? Kalau ada bisa angkat tangan. Nanti saya izinkan dia bersaksi kalau ada. Ada? Tidak ada. Tapi bisa tidak kita lihat Tuhan? Bisa tidak kita lihat Tuhan Yesus? Bisa. Loh Pak, bagaimana caranya Pak kita lihat Tuhan Yesus? Bisa. Firman Tuhan mengatakan begini, barang siapa yang mengasihi orang lain, di saat kita mengasihi orang lain itulah kita bersatu dengan Yesus, dan Yesus akan terlihat lewat hidup kita ketika kita mengasihi orang lain. Mari kita buka ayatnya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ini dalam terjemahan biasa, tidak terlalu terlihat ayat ini. Tapi saya akan bacakan nanti dalam terjemahan yang lain. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Ya, terus jika kita saling mengasihi, terus Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ya, ini tidak terlalu jelas. Saya akan bacakan dalam terjemahan TSI. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun bila kita saling mengasihi, maka Allah bersatu dengan kita. Dan kasih-Nya itu nyata. Pribadi Tuhan itu nyata dan sempurna melalui kita. Jadi orang bisa melihat Tuhan ketika kita melakukan tindakan kasih itu. Artinya Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita dan orang akan melihat Tuhan melalui perbuatan kita. Ya, sehingga nanti orang-orang akan berkata Tuhannya orang Kristen itu nyata. Kok bisa? Saya melihat orang itu sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Jangan sayangnya kita cuma pakai kalung salib untuk memperlihatkan kita Kristen. Bukan itu, tapi tunjukkan Kristus lewat hidupmu, lewat perbuatanmu, lewat sikapmu, lewat apa yang kau bisa lakukan. Itu namanya lebih nyata daripada kita pakai kalung salib. Bukan berarti pakai kalung salib tidak penting. Perlu supaya kita orang tahu status kita. Tapi terlebih daripada itu, bukan hanya ingin menunjukkan lewat kalung salib itu, tapi tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan di dalam kehidupanmu. Itu jauh lebih penting.
Ya, itu jadi teladan yang ketiga. Yang keempat sekarang kita kembali ke 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dikatakan tadi apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu. Yang keempat adalah dalam kesetiaanmu. Ya, kita jadi teladan dalam kesetiaan. Jadilah orang yang setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam beribadah. Ya, jangan sampai ibadah kita itu bolong-bolong. Setia. Ya, saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang setia. Lain kalau misalkan Bapak Ibu Saudara ada acara, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Bapak Ibu Saudara online sebentar malam, itu lain ceritanya. Tapi saya ingin bicara tentang kesetiaan kita mengikut Tuhan. Ya, itu ujiannya biasa apa? Ujiannya biasa kalau lagi hujan, nah itu ujian. Apakah kita tetap bisa ke gereja atau tidak? Kadang-kadang kita harus korbankan uang kita untuk, ya enggak bisa naik motor ini, harus naik Grab. Enggak apa-apa demi untuk cari Tuhan, itu setia. Artinya tantangan apapun tidak menghalangi dia untuk dia bisa beribadah. Ya, jadi teladan dalam kesetiaan kita dalam beribadah. Ya, sebelum ibadah datang lebih cepat, itu jadi teladan selalu. Wah. Ya, ada pemain keyboard di Makassar, ibadah lalu jam 5, dia sudah datang jam 4. Dia nyalakan keyboardnya, belum ada orang. Saya tahu itu karena saya kalau ibadah hari Minggu enggak pernah pulang. Ya, karena waktu itu saya belum menikah, jadi saya kebanyakan di gereja, saudara. Kalau dari pagi, ibadah pagi, siang, saya di gereja, nanti lanjut sore. Dia nyalakan keyboardnya, dia main, menyembah. Belum ada orang. Nanti ketika orang sudah datang, ya baru pemanasan sedikit dan sebagainya. Jadi itu dilakukan bukan cuma satu kali, oh mungkin karena itu saat itu dia mungkin lagi ada masalah. Dia mungkin saat itu lagi galau, daripada tidak bikin apa-apa dia datang lebih cepat. Ternyata itu dilakukan rutin, terus menerus, sampai sekarang dia lakukan. Wah, itu jadi teladan, jadi contoh setia dalam melayani. Yang ketiga, setia dalam mengembalikan milik Tuhan. Nah, ini penting. Ya, berani tidak seorang hamba Tuhan bicara begini, turutilah teladanku dalam mengembalikan milik Tuhan. Ada tidak hamba Tuhan berani seperti itu? Kalau hamba Tuhannya belum mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan baru dibilang, turutilah teladanku. Berarti tidak jadi teladan. Ya, bulan ini saya memasuki usia pelayanan 25 tahun. Saya masuk sekolah Alkitab 1998, 25 tahun yang lalu, itu awal masuknya itu awal Agustus. Jadi Agustus ini adalah tepat 25 tahun saya melayani. Dan selama 25 tahun itu saya setia mengembalikan milik Tuhan. Terus, tidak pernah tidak. Ya, terus, andai kata kalau misalkan saya lupa, bulan depan saya kasih 2 kali. Yang bulan lalu dan bulan ini. Artinya apa? Wah, ini milik Tuhan bukan milik kita. Ya, kalau perpuluhan jemaat saja bisa diambil, wah itu sudah salah. Apalagi kalau perpuluhan sendiri juga yang tidak dikasih, itu sudah salah juga. Kenapa? Milik Tuhan yang diambil sendiri buat diri sendiri. Jangan kita katakan, wah itu orang tidak baik mengambil perpuluhan orang lain. Tapi kita sendiri juga mengambil perpuluhan kita sendiri. Tidak pernah dikasih ke Tuhan. Tidak jadi teladan. Tidak jadi contoh. Paling tidak kita bisa setia dalam hal itu. Dan yang keempat adalah setia dalam apa? Teladan dalam apa? Dalam pernikahan. Makanya kalau ada orang menikah perak 25 tahun, emas 50 tahun, itu jadi teladan. Ya, saya sangat suka sekali kalau lihat orang menikah, merayakan ulang tahun pernikahan 25, 50 tahun. Saya bilang, wah tidak mudah. Menjalani bahtera rumah tangga itu tidak mudah sampai 25 tahun, sampai 50 tahun. Setia dengan satu pasangan itu tidak mudah. Tetapi dia bisa menjalani itu. Dan hari ini dia masih menjalani masih menghidupi perkataan janji pernikahannya pada waktu diucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Dia setia dalam pernikahannya. Yang kelima, yang terakhir, saudara, kita jadi teladan dalam hal apa? Dalam kesucianmu. Ya, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat yang ke
12. Ya, suci dalam arti apa? Kita harus tahu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang suci, yang kudus. Makanya ada banyak orang yang merasa, wah saya ini belum kudus. Ketika saya bekerja di rumah ada banyak buat dosa, pelanggaran yang tidak baik. Dan sebentar saya mau ibadah bertemu dengan Tuhan yang kudus. Bagaimana caranya Tuhan? Saya orang yang tidak kudus ini. Caranya adalah ketika Bapak Ibu Saudara tiba di gereja, hal pertama yang Bapak Ibu Saudara lakukan adalah berdoa. Tuhan Yesus, Bapa, saat ini saya datang kepadamu dalam ibadah hari ini. Kuduskan saya, layakkan saya dengan kuasa darah-Mu. Segala dosa pelanggaranku, baik sadar atau tidak sadar, ampuni aku Tuhan. Saat ini aku masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, saya siap beribadah. Amin. Ibadah. Bisa menghampiri Tuhan, kenapa? Sudah dibereskan. Jangan Bapak Saudara habis buat dosa tadi 10 menit lalu, datang ke gereja dan berharap kita bisa dekat dengan Tuhan yang kudus. Tidak bisa, karena Tuhan itu kudus. Makanya firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Wah, itu Bapak Saudara. Orang kalau masuk tabernakel di zaman dulu, kalau tidak kudus, mati Bapak Saudara di dalam tabernakel. Kemudian ada orang yang mau masuk menolong, wah kenapa dia tidak keluar ya? Masuk mau nolong, orangnya tidak kudus, mati juga. Jadi orang kalau zaman dulu dibilang mau masuk ke tabernakel, ke rumah Tuhan, takut. Kenapa? Jangan-jangan saya mati nanti dalam. Tetapi sekarang orang keluar masuk, buat dosa, masuk gereja, tidak ada pemberesan, keluar juga masih buat dosa. Wah, tidak ada takut sama Tuhan. Kalau zaman dulu mati. Makanya banyak orang salah gunakan masa kasih karunia kemurahan Tuhan ini. Ya, makanya dulu supaya orang yang mati di dalam itu tidak mau dibawa keluar itu susah, diikat kakinya, dikasih lonceng-lonceng Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara dibaca, dikasih lonceng. Jadi kalau orang masuk tabernakel diikat kakinya baru didengar. Oh masih ada bunyi-bunyi, talinya masih jalan, masih hidup. Kalau sudah lama tidak ada bunyi, tidak ada lonceng, berarti sudah mati. Ditarik dari luar karena orang takut masuk dalam. Jangan-jangan saya tidak kudus. Wah. Makanya dalam hadirat Tuhan itu begitu kudus, saudara ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Kuduslah kamu Sebab aku kudus. Jadi Tuhan mau kita kudus, kenapa? Karena Tuhan itu jadi teladan, Dia kudus. Kamu juga harus kudus. Ya, Tuhan tidak bilang begini, kudus kamu. Wah, sementara di dalam kehidupan Tuhan tidak ada kudus. Tidak seperti itu. Tuhan katakan, ikuti teladanku, ikuti aku ini kudus. Maka kamu juga harus kudus. Jadi kita kudus, dikuduskan oleh darah Yesus. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, barang siapa yang mengaku dosanya, maka Allah itu setia dan adil mengampuni segala dosanya. Jadi harus ada pengakuan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Tadi saya habis marah-marah sama anak-anak, marah-marah sama suami, marah-marah sama istri, ampuni saya Tuhan. Kuduskan saya, ampuni saya Tuhan. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus bersihkan itu. Baru kita ibadah. Supaya kita dilayakkan memasuki hadirat Tuhan. Begitu juga yang melayani, ya begitu juga yang melayani juga harus kudus. Kalau dalam pelayanan tidak ada kekudusan, maka akan merusak yang lain. Makanya kalau ada pelayan-pelayan yang tidak kudus, itu membuat hadirat Tuhan sulit terasa. Ya, saya pernah ada orang yang kasih masukan sama saya, Pak Budi rasa tidak kalau orang itu yang melayani, tidak ada hadirat Tuhan. Saya katakan, iya saya tahu dari dulu. Kalau orang itu yang melayani, tidak ada hadirat Tuhan. Kenapa? Saya tidak tahu apakah di rumah dia melakukan banyak dosa atau yang sesuatu yang tidak kudus. Tapi yang pasti, setiap orang di tempat ini sudah berusaha untuk hidup kudus. Tapi kalau ada satu yang tidak kudus, itu akan merusak tim. Hadirat Tuhan sulit terasa. Pujian penyembahan akan terasa berat, firman Tuhan juga terasa berat. Kenapa? Kan dibawakan dengan ada orang-orang yang tidak kudus. Apalagi yang memberitakan firman tidak kudus. Waduh, bagaimana bisa
hadirat Tuhan bisa terasa. Ya, makanya saudara penting sekali untuk kita jadi teladan dalam 5 hal itu. Dalam hal apa? Kita ulangi sekali lagi saudara. Yang pertama dalam apa? Perkataan. Yang kedua apa? Dalam tingkah laku atau perbuatan kita jadi teladan. Jangan sampai tingkah laku kita jadi batu sandungan. Aduh. Orang jadi tidak mau datang ke gereja kenapa? Tingkah laku pendetanya seperti itu. Bukan jadi teladan, jadi batu sandungan. Yang ketiga, dalam kasihmu jadi teladan. Yang keempat, dalam kesetiaanmu jadi teladan. Dan yang kelima, dalam kesucianmu jadi teladan. Ya, saya bawa firman Tuhan ini di Makassar minggu lalu di ibadah sore. Kiranya ini memberkati saudara, mari kita datang kepada Tuhan.